nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bawakan satu renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-23. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-23, di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di sini saya berikan satu judul, mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, kita nanti akan membaca secara bergantian, ya, dari kaum pria dan juga kaum wanita bergantian. Ayat yang ganjil, ayat yang 1, 3 dan seterusnya itu dibacakan oleh kaum pria, nanti ayat yang genap dibacakan oleh kaum wanita. Untuk menghormat akan firman Tuhan, mengundang sekali lagi Bapak Ibu berkenan untuk berdiri di hadirat Tuhan. Kita akan baca tentang ayat-ayat ini. Kaum pria mulai 2, 3. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Keila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Keila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Keila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Keila. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Keila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Keila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Keila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila, itukah aku dengan orang-orang ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan
pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini, di sini mengisahkan tentang perjalanan daripada Daud, ya. Daripada Daud di saat Daud mendapatkan satu pemberitahuan tentang keberadaan kota Keila yang mendapat serangan daripada orang-orang Filistin. Sebab dikatakan bahwa orang Filistin berperang melawan kota Keila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Nah, pada saat itu Daud mendengar akan berita ini. Daud tidak serta-merta kemudian mengambil satu tindakan. Daud tidak langsung mengambil satu keputusan untuk maju berperang melawan orang Filistin atau menghalau orang Filistin itu dari kota Keila. Tetapi di sini Daud terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Nah, jadi meskipun dia seorang raja, dia mempunyai banyak pasukan dan dia juga mempunyai hak untuk mengambil satu keputusan bagaimana Daud menjalankan kepemerintahannya ini. Daud tidak menggunakan segenap kemampuannya, tidak menggunakan kemauannya sendiri, tetapi Daud selalu berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Daud diperhadapkan seperti keadaan yang sulit ini, Daud, sekali lagi, Daud tidak memakai kekuatannya sendiri, tapi dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi untuk mengalahkan orang Filistin itu? Dan jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Nah, Bapak Ibu, meskipun demikian, pada saat Tuhan sudah menyatakan ini, dan Daud juga masih berembuk dengan pasukannya, dengan orang-orangnya. Bagaimana Tuhan sudah menyatakan bahwa kita harus maju, kita harus pergi ke Keila untuk menghalau orang Filistin ini. Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang Daud? Orang-orang daripada Daud mengatakan, ingat, kita ini sedang ada di Yehuda, kita sudah ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Keila melawan barisan perang daripada orang-orang Filistin. Jadi meskipun Tuhan sudah memberikan kesempatan, menyatakan agar Daud maju untuk menyelamatkan Keila, Daud juga masih melakukan rembukan dulu dengan orang-orangnya. Dan orang-orang Daud mengingatkan kepada Daud bahwa di saat dia masih ada di Yehuda sudah ada rasa takut, apalagi nanti kalau kita berperang maju melawan orang Filistin. Apakah benar itu nanti akan menjadi bagian kita kemenangannya? Nah, sekali lagi Daud datang kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan dan kembali menanyakan kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan jawab? Firman Tuhan datang kepada Daud yang menyatakan, bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
pada saat pernyataan Tuhan yang kedua inilah, ya, di mana Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Maka Daud bersama-sama dengan orang-orangnya mengambil langkah untuk melakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan kepada Daud. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keadaan daripada Daud pada masa itu, apabila dibandingkan dengan keadaan kehidupan kita pada masa sekarang ini, kita hidup di muka bumi ini yang tidak pernah luput dari segala permasalahan. Kita juga tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pergumulan-pergumulan dalam kehidupan itu. Nah, bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah atau keadaan yang mungkin kita merasa sulit secara manusiawi, bahwa kita ini seringkali bertindak mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri. Aku jadi iso ngatasi masalah si koyok ini. Iki masalah masalah cilik sian. Oh, iki masalah sing enteng. Aku jek iso. Bahkan pada saat kita mengambil tindakan, kita tidak pernah terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan untuk kita menyerahkan apa yang menjadi keputusan kita dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita memang secara manusiawi kita itu jarang sekali melibatkan Tuhan itu di dalam segala perkara kita. Kita jarang, karena tadi kita merasa aku masih bisa. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan mengatakan memang banyak rancangan manusia untuk menjalani kehidupan ini. Dengan segala permasalahannya, manusia itu banyak rancangannya. Tetapi firman Tuhan mencatat bagi kita bahwa keputusan Tuhanlah yang mestinya terlaksana di dalam kehidupan kita. Kita boleh banyak rancangan, kita boleh banyak rencana. Oh, kalau masalah ini penyelesaiannya begini. Oh, kalau masalah yang ini penyelesaiannya ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari seturut dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, di saat kita mau melangkah menyelesaikan satu permasalahan, jangan sampai kita lupa melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Meskipun toh kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, tetapi ingat bahwa kemampuan kita, kekuatan kita itu ada batasnya. Jadi jangan sampai pada saat kita melangkah tanpa kita konfirmasi dulu dengan Tuhan, kita melangkah untuk menghadapi permasalahan yang kita jalani itu, maka apa yang terjadi? Di saat kita sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah, akibat apa yang terjadi di tengah-tengah penyelesaian, kita merasa aku kok gak mampu, baru merasa kemampuannya yang tidak bisa dipakai, maka apa yang terjadi? Biasanya nangis. Nangis. Dan pada saat nangis itulah baru ingat kepada Tuhan. Iya aku lali. Iya aku lupa. Nah, baru datang kepada Tuhan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita mau seperti Daud. Daud punya kekuatan, Daud punya kemampuan, Daud punya pasukan. Karena dia seorang raja.
Tetapi pada saat diperhadapkan dengan masalah dengan orang Filistin ini, Daud tidak langsung mengambil keputusan untuk mengajak pasukannya berperang melawan orang Filistin. Tapi Daud datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Artinya Daud berdoa kepada Tuhan, menyerahkan apa yang akan menjadi tindakan ataupun keputusannya dalam menghadapi orang Filistin itu. Dan pada saat Daud sudah menyampaikan hal itu kepada Tuhan, dan Tuhan sudah menyatakan, majulah, majulah, lawanlah dan kalahkanlah orang Filistin. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan. Nah, di situ baru Daud mengambil langkah untuk melawan orang Filistin, menghalau orang Filistin dari kota Keila tadi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau bertindak seperti Daud ini. Karena inilah yang merupakan satu keputusan yang sangat bijak jikalau kita sebelum melangkah, belum melangkah dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, kita berdoa memohon tuntunan daripada Tuhan. Kita mohon petunjuk daripada Tuhan. Jalan mana yang harus aku pilih? Jalan mana yang harus aku lalui untuk menyelesaikan masalahku ini? Yakin dan percaya, jikalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan juga akan menyatakan kemurahannya kepada kita. Seperti Tuhan menyatakan kemurahannya kepada Daud. Daud adalah merupakan salah satu contoh ya, bagi kita anak-anak Tuhan, ya, contoh dari seorang yang selalu berdoa, ya, selalu mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan-tindakan. Ya. Jadi Daud melibatkan Tuhan. Daud melibatkan Tuhan di dalam segala segi kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam rumah tangganya. Daud juga di dalam menjalankan kepemerintahannya, Daud senantiasa melibatkan Tuhan dalam mengambil segala keputusan. Nah, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, mari apa yang saat ini firman Tuhan ajarkan kepada kita. Saat ini kita tidak tahu, ya, saling tidak mengetahui di antara kita apa yang menjadi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi di saat kita merasakan mungkin saat ini kita sedang ada masalah, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ingat akan Tuhan, andalkan Dia. Dia yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Dia yang mampu untuk menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan dalam pribadi kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam peribadatan kita. Tuhan menilai di dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, setelah kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, kalau untuk menghadapi apa yang sedang kita jalani di dalam kehidupan kita ini, dan Tuhan memberikan izin kepada kita, ya ini loh yang harus kamu kerjakan, kamu harus melakukan yang begini, jangan melakukan yang seperti itu, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Suara itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita berlaku atau melakukan seturut dengan apa yang menjadi petunjuk daripada Tuhan. Jadi kalau kita masih ada keraguan di dalam kita melangkah untuk
menyelesaikan satu permasalahan, jangan sampai kita mencoba untuk melanjutkan langkah itu dalam penyelesaiannya. Seperti orang-orang Daud tadi, dia masih meragukan. Karena apa? Di Yehuda saja dia sudah merasa takut. Apalagi kalau maju ke kota Keila menghadapi pasukan perang orang Filistin. Nah, kemudian dalam keraguannya kembali Daud bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan apa yang harus dilakukan Daud, dan Tuhan memberikan satu janji kepada Daud. Maka Daud bersama orang-orangnya maju melangkah di dalam nama Tuhan, menghalau orang Filistin dari kota Keila. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah-tengah Daud melaksanakan apa yang dikerjakan bersama dengan pasukannya tadi dalam menghalau orang Filistin, tahu-tahu mendengar kabar bahwa Saul juga sedang berencana untuk melawan atau memerangi Daud yang sedang terkurung. Menurut daripada Saul, Daud itu terkurung di kota Keila ini. Dan itu kata Saul, ini merupakan perangkap yang Saul buat untuk bisa mengalahkan Daud. Dan pada saat Daud mendengar akan hal itu, Daud juga bertanya kepada Tuhan, akankah aku ini nanti diserahkan kepada Saul oleh orang-orang Keila ini? Dan pada saat Tuhan menyatakan, memang benar kamu akan diserahkan. Nah, pada saat itu Daud bersama pasukannya kembali mendapatkan petunjuk dari Tuhan agar Daud bisa terlepas dari rencangan Saul ini untuk untuk mengalahkan Daud ini, sehingga Daud bersama pasukannya bisa terlebih dahulu meninggalkan kota Keila. Sehingga apa yang menjadi rancangan Saul juga tidak bisa menjadi nyata atas kehidupan Daud. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berlaku seperti Daud di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, tapi satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Tuhan ada bersama kita dimanapun kita ada. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga khususnya Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkan akan Tuhan, kita dukung doa bagi negara kita ini. Negara kita yang saat-saat ini sedang panas-panasnya persiapan daripada pemilihan umum di tahun yang akan datang. Kita sudah mendengar berita bahwa ini calon itu calon dan lain sebagainya. Nah, mari kita akan berlaku seperti Daud. Berlaku seperti Daud, berdoa bagi negeri kita ini, agar Tuhanlah yang menyatakan kemurahannya bagi negeri kita. Karena di tangan Tuhan segala sesuatunya yang terbaik buat kita semua dan juga untuk kita bangsa Indonesia ini. Nah, itulah Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita membiasakan untuk selalu bertanya kepada Tuhan, apakah kita harus bertindak, apakah kita harus pergi untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi itu, atau mungkin Tuhan menghendaki kita untuk diam terlebih dahulu. Biarlah keputusan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dengan mengandalkan Tuhan dalam segala langkah kehidupan kita, maka
Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Ya, seperti Daud dengan penuh kepercayaan melangkah di dalam nama Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan dalam kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada Daud bersama para pasukannya, para orang-orangnya. Maka dengan campur tangan Tuhan ini, Daud beroleh keberhasilan di dalam mengalahkan segala musuh-musuhnya, dan kemenangan yang besar yang Daud peroleh bersama pasukannya. Dan demikian juga jikalau kita mengandalkan akan Tuhan, maka Tuhan juga selalu akan memberikan keberhasilan di dalam kehidupan kita ini. Seperti pujian tadi yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau tetap memandang kepada Tuhan. Ya. Jadi selama aku hidup, mataku tetap memandang kepada Tuhan, karena daripadanya lah sumber pertolongan dan kekuatan bagi kita sekalian. Jadi jika Tuhan menghendakinya, maka kita akan bisa melakukan apa yang akan kita perbuat di dalam kehidupan kita ini. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah saat ini kita memilih di dalam setiap pribadi kita apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah itu permasalahan kecil, permasalahan besar, mari kita akan selalu berserah kepada Tuhan, mengandalkan akan Tuhan, dan Tuhan pasti akan membimbing kita, menolong kita, dan menuntun kita kepada jalan keberhasilan di dalam kehidupan kita ini. Damai dan sejahtera Allah memberkati.